Hai teman-teman semua, kembali lagi bersama saya Kenju Arjuna. Sudah lama saya tidak membuat video tentang pertanian, hampir 1 bulan. Dan di video kali ini saya akan berbagi sedikit bagaimana cara penggunaan EM4 dalam pembuatan media tanam atau pupuk kompos untuk tanaman. Dan di sini saya sudah menyiapkan EM4-nya. Di sini adalah EM4 pertanian, air, gula, sebaiknya sangat direkomendasikan jika teman-teman menggunakan gula merah. Dosisnya adalah misalnya teman-teman akan menggunakan atau membuat media tanam 300 kg, maka teman-teman membutuhkan 300 ml EM4, gula 600 gram, air 3 liter. Seperti itu komposisinya. Penggunaan EM4 ini agar lebih efektif, teman-teman wajib harus menggunakan zat perangsang seperti gula. Yang saya rekomendasikan adalah gula merah. Kenapa? Karena komposisi dari EM4 ini terdiri dari beberapa mikroorganisme yang sudah diseleksi, yang dalam hal ini adalah bakteri Lactobacillus, di mana pada EM4 ini bakterinya masih pasif, sehingga untuk mengaktifkan bakterinya maka dibutuhkan zat perangsang seperti gula. Bakterinya tidak mati, tetapi untuk membuatnya aktif kita memerlukan zat perangsang seperti gula. Setelah EM4, air, gula kita campur. Campuran ini kemudian tidak bisa kita langsung pakai atau kita siramkan kepada kompos yang akan kita buat. Sebaiknya campuran ini kita diamkan minimal 6 jam, atau teman-teman bisa menggunakannya keesokan hari. Itu akan lebih efektif. Ini adalah EM4 yang sudah kita campur dengan air dan gula, yang sudah kita diamkan kurang lebih 10 jam. EM4 yang sudah siap ini baru kita siramkan kepada media tanam atau kompos yang akan kita buat. Bakteri Lactobacillus yang merupakan kandungan dari EM4 ini merupakan bakteri anaerob, di mana untuk berkembangnya tidak memerlukan bantuan udara, sehingga apabila cairan EM4 ini terkena udara, maka bakteri yang ada pada kandungan cairan yang kita buat tidak berkembang dan akan mati. Untuk itulah kenapa sebaiknya setelah kita menyiramkan EM4 pada kompos yang akan kita buat, sebaiknya kita tutup
dengan bahan penutup. Teman-teman juga bisa menutup dengan menggunakan tanah, atau teman-teman juga bisa menutup dengan menggunakan terpal. Intinya agar udara tidak langsung mengenai cairan EM4 yang sudah kita siramkan kepada kompos atau media tanam yang akan kita buat. Oh ya teman-teman, di awal video saya lupa menjelaskan di mana kita membuat campuran EM4 hanya 5 liter. Dan apakah itu cukup untuk menyirami 500 kg media tanam atau pupuk yang akan kita buat. Jadi teman-teman tidak langsung menyiramkan cairan EM4 yang sudah kita buat tersebut, tetapi teman-teman harus mencampur cairan EM4 yang kita buat dengan air. Misalnya cairan EM4 yang sudah kita buat 300 ml, maka akan kita campurkan dengan 10 liter air. Jadi seperti itu. Tujuannya adalah agar bisa membasahi atau membuat lembab dari kompos yang sudah kita buat. Dan di sini perlu saya jelaskan sedikit, teman-teman tidak bisa menyiram sembarangan. Artinya teman-teman cukup membuat lembab, tidak sampai basah. Perbedaannya adalah jika sampai basah, kompos yang teman-teman buat itu teman-teman peras keluar airnya, itu artinya basah. Tetapi lembab jika kompos yang teman-teman buat itu teman-teman remas tidak mengeluarkan air, tetapi kemudian cukup mengembang, itu artinya lembab. Dan komposisi dan hal seperti itulah yang kita butuhkan pada saat proses pembuatan kompos atau media tanam dengan menggunakan bantuan EM4 ini. Dan setelah 1 bulan kompos yang sudah kita tutup dengan menggunakan terpal, maka hasilnya seperti ini. Artinya kompos atau media tanam tersebut sudah bisa kita tanami dengan tanaman yang akan kita tanam. Media tanam yang saya buat ini adalah media tanam khusus untuk tanaman vanili, sehingga campurannya seperti sekam bakar, kokopit, daun bambu, kue kambing, dan kue sapi. Setelah saya fermentasi dengan menggunakan EM4, seperti ini hasilnya. Sekian dulu video dari saya. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman yang akan membuat pupuk kompos atau membuat media tanam. Dan tetap sehat, bahagia. Terima kasih.